Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Kembali ke masa lalu Wignall yang terlihat berlatih sangat keras agar bisa mencapai posisi yang sama dengan Eleanor, sosok yang amat dia dambakan. でも諦めきれない。エルノール、ロリア。 Tapi sekarang dia merendahkan dirinya sebagai seorang elf yang gagal karena memang faktanya dia adalah satu-satunya elf yang tertinggal di akademi dalam 6 tahun terakhir ini. Karena yang lain udah berhasil naik ke menara, yang membuatnya dicap sebagai elf gagal dan gak berbakat. Sihir ilusi adalah salah satu contoh kepayahannya. Harusnya dia bisa membuat sihir fantasi seperti saat festival sihir berlangsung kemarin. Namun Will coba menyemangatinya dan mengatakan bahwa dia bisa masuk sebagai 3 orang terbaik di akademi. Tapi bagi Wignall itu bukanlah prestasi. Sama halnya seperti Lyanna sendiri, meskipun sering dianggap nona sempurna, tapi nyatanya dia juga menganggap sebagai orang sisa yang gak bisa berbuat banyak untuk mencapai puncak menara. Apalagi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat melihat seorang gadis yang seumuran dengannya berhasil menjadi Magia Vendor berkat kecermelangannya. Karena itulah dia sadar bahwa orang tertinggal seperti dirinya gak akan bisa menandingi orang-orang jenius itu. Hal yang sama pun juga dirasakan Wignall. Dia tertekan karena prestasi hebat saudari tirinya, yang merupakan putri paling hebat sekaligus kebanggaan kaum elf. Tumbuh bersama dan ingin selalu jadi pelindung bagi saudarinya itu, tapi takdir berkata lain karena Eleanor nyatanya lebih berbakat dalam menggunakan sihir. Kejadian itu pula lah yang membuat Wignall gak berhenti berlatih untuk menyamai level Eleanor. Meskipun sampai saat ini dia masih aja gagal. Berkat cerita itu, Will kini mengerti kenapa Wignall sangat mirip dengan dirinya. Dia pun berjanji untuk terus melindungi Wignall sampai nanti berhasil bangkit kembali. でも僕は未だ落ちこぼれのまま。大丈夫だよイグノール。仕上がるまで僕が君を守るよ。約束する。 Colette yang juga dicurhati oleh Lyanna merasakan hal yang sama juga. Dia ngasih motivasi bahwa ada seorang pemuda pantang menyerah yang terus berjuang keras meskipun selalu dipanggil nol besar, dan pasti akan selalu menyemangatinya. Balik ke Will yang berhasil membasmi berbagai monster berlevel kredit di atas 5, dan tentu aja membuat Wignall terheran-heran dari mana asal staminanya dan mengapa dia rela terluka untuk melindungi dirinya yang bahkan sering dianggap sebagai elf gagal ini. Will nggak melakukan itu karena dia percaya Wignall memang nggak seburuk yang dikira. Tapi tiba-tiba Will mendengar suara aneh di sekitaran sini. Wignall segera mengaktifkan sihir pencari dan ternyata nggak mendeteksi monster sama sekali. Tapi Will meyakini jika dungeon ini sedang menciptakan monster hingga tiba-tiba sosok monster api ini muncul. Will mencoba menghentikan lewat piranti rosti. Tapi sayang, monster yang bernama Balkar itu berhasil tercipta. Mereka adalah spesies spesial yang merupakan monster berkredit 11 dan eminen asli dari strata ini. Monster yang kebal serangan fisik dan juga punya resistensi sihir yang tinggi. Monster anti penyihir yang dianggap berbahaya oleh menara. Dan celakanya, satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menggunakan sihir fantasi elf. Gak ada cara untuk kabur lagi. Will sendiri pastinya bakal kewalahan untuk melawannya. Untuk itu, dia meminta Wignall untuk membantunya. Sementara Wignall sendiri merasa jika hal itu gak akan pernah terjadi. Tangisannya pun pecah mengiringi rasa bersalah. Tapi Will mengatakan sesuatu yang membuatnya sadar jika memang kegagalan sementara inilah yang membuat mereka harus berjuang lebih keras dari para jenius. Meski sempat ragu karena jika gagal maka akibatnya akan fatal. Tapi karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencapai puncak menara, Will berjanji untuk nggak mati di sini. Perkataan-perkataan itu juga membuat dia makin percaya jika perbedaan mental keduanya memang sangatlah besar. Lalu Will segera maju. Wignall yang termotivasi mencoba untuk membantunya, meski pada akhirnya
Beruntung Will masih bisa mengatasi hal itu. Dia pun meminta agar Wignall nggak menyerah karena Will amat percaya padanya. Perkataan yang tentu membuat Wignall kembali teringat masa lalu saat dimana para elf yang merupakan kaumnya justru menganggapnya sebagai sosok yang gagal. Atas dasar penghinaan itu, mulai saat ini Wignall berjanji untuk nggak takut lagi pada mereka dan akan membuktikan bahwa dia bisa mencapai level Eleanor, sosok yang selalu dikaguminya. Hingga akhirnya merasa berutang budi, dengan kerendahan hati Wignall menundukkan diri, meminta maaf, dan mengakui bahwa Will adalah pendekar sejati yang layak dihormati. Will pun juga mengakui bahwasanya dia udah mengagumi Wignall selama ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dipandu Google Map buatan Rosti dan juga Kiki sebagai navigator. Mereka yakin bisa berkumpul lagi dengan yang lain. Di tempat lain, Sion dan Julius juga nampak selamat, meskipun sering terjadi keributan kecil. Mereka mengakui jika sebenarnya nggak cocok untuk kerja sama, tapi ini semua dilakukan karena terpaksa dan sama-sama dikalahkan oleh Will si nol besar. Meski udah mengaktifkan sihir pencarian, tapi nyatanya Sion masih lebih peka dalam mengetahui keberadaan monster hingga tiba-tiba Julius sedikit terkejut dengan kemunculan monster yang banyak begini, karena nggak biasanya juga Evil Sentinel muncul secara berkelompok. Sion meminta Julius untuk membuat cloningan sebagai tameng, dan dia sendiri karena pernah dipermalukan oleh Will sebab monster ini. Sion pun berjanji untuk membakar hangus semuanya. Kepanikan juga terjadi di berbagai strata. Beruntung Pak Edward mampu mengalahkan monster-monster itu dalam sekejap mata dan meminta mereka untuk segera pergi ke strata 6 yang udah dijaga para petugas. Pak Wagner segera mengajak Edward untuk mengejar siswa yang belum berhasil dievakuasi. Meski beruntung karena banyak yang selamat, tapi di satu sisi mereka juga masih khawatir karena tim Lyanna yang terus melaju dan menargetkan penjaga strata. Edward paham karena terbatasnya kemampuan, jadi mencari mereka pasti cukup membuat kesulitan. Tapi untungnya Wagner tahu posisi mereka berkat Kiki, sang peliharaan yang dulunya diberi navigasi. Sementara Colette dan Lyanna udah 16 jam sejak mereka terjatuh dan pisah dari rombongan, belum juga ada tanda-tanda pertemuan. Kondisi perbekalan mereka udah mulai menipis dan mereka pun juga berhasil bertahan berkat kemampuan Lyanna. Tapi kini Lyanna hampir mencapai batasannya juga. Lyanna sendiri meminta maaf karena ambisinya mengejar ketenaran membuat mereka semua harus terjebak di sini. Colette coba menghibur jika memang semua ini terjadi akibat kemunculan monster di strata 10 dan bukan karena dirinya. Rasa cemas jelas nggak bisa Colette sembunyikan. Untungnya dia masih percaya jika Will akan segera tiba. Sementara Will dan Wignall terus berlari karena dapat alarm bahaya. Sesampainya di lokasi, mereka terkejut karena duet Maud, Sion, dan Julius berhasil mengalahkan monster Evil Sentinel. Dan mereka semua mengira jika Lyanna dan Colette juga bersama-sama dengan salah satunya. Balik ke Lyanna, mereka sempat kaget karena salah satu profesor ini muncul. Tapi faktanya, mereka berdua adalah sosok misterius yang diduga penyebab kejadian semua ini. Mereka berdua bingung dan menyalahkan satu sama lain karena sosok anak-anak ini berhasil sampai di sini. Dan kerahasiaan mereka jadi terbongkar. ごきげんようじゃねえだろマヌケ。怒らないでよマルゼ。ただの悪者だよ。 Mereka mengaku sebagai penjahat yang punya misi menghancurkan langit palsu. Mendengar itu, sontak Lyanna dan Colette kaget setengah mati. Penjahat itu nggak mau berlama-lama dan mencoba untuk segera menghabisi keduanya. Tapi untungnya, Bye-bye. ini semua berkat Kiki dan kristal yang sengaja Colette jatuhkan, sehingga membuat mereka semua bisa tiba tepat waktu. Pria ini makin semangat. Will mencoba untuk menghentikannya, tapi salah satunya menganggap jika ini hanya akan membuang-buang waktu dan mengajaknya untuk segera pergi mengambil sebuah benda. Dan yang terjadi, Duke. ビビルグランドデューク。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.